Remember ini atau mengingat ini atau menghafal ini adalah sebuah dasar untuk bisa ditegakkan sebuah proses pembelajaran. Dan menurut kemudian Bloom juga bahwasanya ini adalah proses yang memang paling membosankan. Membaca, rereading lagi, rereading lagi, rereading lagi, belajar lagi, membaca lagi, mengingat lagi, bahkan sebelum kita ngerti ini apa sih maksudnya. Ingat gak dulu pas kita belajar matematik, kita belajar sin, cos, tan, kita cuma ngafal gitu kan ya. Lalu kemudian kita belajar tentang masalah algoritma, kita belajar tentang trigonometri, kita belajar tentang limit dan segala macam. Berapa banyak semua kayak formula, rumus yang kita hafal, yang kita nggak ngerti ini sebenarnya apa. Tapi hafalan ini menjadi sebuah dasar, karena di dalam hafalan itu terdapat sesuatu yang bersifat rigid, sesuatu yang bersifat kayak terus-menerus kita lakukan. Nah, ini pelatihannya susah. Ini adalah termasuk memerlukan disiplin, memerlukan kemudian sikap mental yang juga kuat untuk mengulang-ulangi terus, mampu mengalahkan rasa bosan untuk bagaimana caranya memasukkan sesuatu ke dalam kepala kita, dan kemudian kita bisa untuk membangkitkan kembali apa yang ada di dalam kepala kita itu bahkan sebelum kita masuk ke dalam bahkan sebelum kita masuk dalam tahapan berikutnya. Ini adalah remembrance. Ini memerlukan sebuah disiplin, memerlukan sebuah effort yang gak mudah. Oke, kalau gitu kita lihat baca Quran. Menghafal Quran. Saya selalu punya sebuah respect terhadap orang-orang yang menghafal Quran. Respect pokoknya. Termasuk kepada siapapun yang menghafal Quran, meskipun apapun yang mereka lakukan. Apakah mereka kemudian gak kerudungan? Apakah kemudian mereka itu tidak Islam bahkan? Atau bahkan mereka itu masih banyak maksiat? Atau bahkan mereka itu ngafal tanpa tahu apa yang dihafalin? Saya tetap respect. Apa yang saya respect? Yang saya respect adalah maunya dia, atau kemauan dia yang besar, atau usaha dia yang melibatkan terus-menerus mengulang. Karena yang namanya menghafal itu punya rumus mengulang-ulang. Itu sudah pasti ngulang-ulang. Misal contoh, aku pernah lihat, pernah dengar ada seorang hafiz ngajarin orang kemudian untuk menghafal Quran. Itu caranya adalah 7 kali dibaca sehari, dan setiap kali baca itu diulang 14 kali. Ada yang diulang 40 kali sampai kemudian itu masuk ke dalam dada, sampai kemudian itu benar-benar menjadi otomatis kemudian kita hafalkan. Minimal aku benar-benar respect pada usaha mereka, efforts mereka.